Saudara-saudara, pada materi kali ini saya ingin membahas topik yang sudah populer di lingkungan orang-orang percaya. Topik tentang Yesus datang untuk orang berdosa sudah akrab dibicarakan di gereja. Kali ini kita bahas untuk menambah khasanah tentang perenungan perikop ini. Sebelumnya saya ingin menceritakan ulang sebuah ilustrasi. Entah siapa yang pertama kali menceritakan, benar-benar terjadi atau tidak, itu masih menjadi pendalaman saya hingga sekarang ini. Terlepas ini kisah nyata atau tidak, yang penting sekarang kita bisa menarik makna yang terkandung di dalamnya. Ceritanya kira-kira begini. Ada seorang bapak sedang beribadah di gereja, baju rapi, hati yang tenang, dan keluarga yang harmonis. Pagi itu menjadi awal yang baik mengikuti ibadah. Ibadah berlangsung khusyuk, penuh dengan hikmat. Nyanyian dan liturgi sudah dimulai. Di tengah kondisi hening, handphone laki-laki ini berdering. Nada dering terdengar kencang dan hampir separuh ruangan mendengar itu. Kondisi menjadi tidak hening lagi dan semua mata seolah memandang laki-laki ini. Setiap tatapan mata terkesan menyalahkan lelaki yang merusak suasana hening ini. Dia malu dan berjalan pulang dengan sendu. Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menguatkannya. Malam harinya lelaki ini pergi ke bar dan duduk memesan minuman untuk menenangkan pikiran. Hari ini terasa kacau karena kesalahan yang dia buat di gereja. Mengganggu ketenangan ibadah adalah dosa keji dan dia merasa malu sekali. Karena melamun, tidak sengaja lengannya menyenggol gelas yang dibawa oleh pramusaji. Gelas pun jatuh dan minuman tumpah di lantai. Pengunjung bar yang lain menoleh sebentar dan melanjutkan minum mereka. Ini persoalan remeh. Sekali lagi hal memalukan terjadi. Kata laki-laki itu. Lalu laki-laki itu menyampaikan permintaan maaf. Dia sungguh menyesali itu semua. Tanpa disangka, pramusaji mengambil lap dan membersihkan pecahan gelas yang berceceran. Dengan tenang pramusaji menjawab, "Tidak apa-apa, Pak. Semua orang bisa saja melakukan kesalahan." Peristiwa ini membuat laki-laki mendapatkan paradigma baru tentang penerimaan dan pengampunan. Hari ini kita dibingungkan oleh pertanyaan siapa yang berdosa. Kata dosa tidak lagi populer disebutkan, bahkan dalam khotbah-khotbah dan materi penyuluhan kita. Kalau Bapak Ibu menyimak materi penyuluhan yang diterbitkan dalam channel YouTube ini, maka saya juga jarang menyebutkan kata dosa. Bahkan mungkin bisa dibilang tidak ada. Siapakah orang berdosa? Masih adakah orang berdosa? Barangkali orang-orang berdosa adalah mereka yang melanggar firman Tuhan. Entah itu mencuri, berbohong, menyembah ilah lain. Kalau mereka melanggar perintah Tuhan, maka itu dinilai sebagai berbuat dosa. Kadangkala harus malu berteman dengan orang-orang berdosa ini. Bahkan ada yang menjauhi orang berdosa tanpa usaha menjangkau mereka. Ketika saya melakukan kesalahan, maka saya menganggap diri saya sebagai orang berdosa. Saya malu untuk datang kepada Tuhan. Saya malu bersekutu dan beribadah di gereja. Bahkan orang lain mungkin malu berteman dengan kita. Tidak ada satupun yang berani mengambil langkah tegas, menjangkau dan menegur orang berdosa ini kembali kepada jalan Tuhan. Seharusnya bagaimana? Sederhana saja. Pada Markus 2 ayat 13-17 mengatakan bahwa Yesus datang untuk orang berdosa. Tentu datang bukan untuk setuju pada dosanya, bukan untuk mendukung orang melakukan kesalahan dan kejahatan.
Namun Yesus ingin mendengar terlebih dahulu cerita orang berdosa itu. Yesus ingin mendengar motif mereka. Setelah mendengar dengan penuh peduli, Yesus menyampaikan teguran dan ajakan untuk kembali. Orang-orang yang diajak kemudian mengakui kesalahannya, menerima teguran, dan berkomitmen untuk kembali kepada Tuhan. Demikian penyelamatan domba yang hilang. Orang-orang yang tersesat dan berdosa tidak perlu dipermalukan. Datangi mereka, dengar ceritanya, sampaikan teguran dan terima pertobatannya. Demikian kiranya kita juga mampu menegur dan menerima pertobatan orang-orang yang melakukan kesalahan. Amin.